Hai teman-teman, kita lanjutkan pembahasan untuk tahap 5 ya. Kita sudah sampai di tahap 5. Ada apa sih di tahap 5 dari tahap pengembangan kelompok ini untuk konseling kelompok ya. Kita sudah masuk nih tahap lanjutan ya untuk tahap 5 ini. Baik, untuk tahap 5 itu adalah tahap final di mana di situ terjadi konsolidasi dan diakhiri dengan terminasi kelompok. Baik, nah pada tahap 5 ini keterampilan dari leader yang penting sebagai perkembangan kelompok dan menuju tahap akhir adalah kapasitas untuk membantu anggotanya atau peserta dari konseling kelompok ini untuk mengkaitkan antara apa saja yang sudah dipelajari, yang sudah difahami, yang sudah diserap melalui kegiatan konseling kelompok untuk diterapkan juga di dunia nyata gitu. Di tahap 4 tadi yang di working stage itu kan sudah berlatih banyak ya, termasuk menerima dan juga memberikan feedback, kemudian ada latihan-latihan yang mengarah kepada kohesivitas kelompok yang mendukung diskusi mengenai topik yang menjadi tujuan dalam konseling kelompok. Nah, di tahap 5 ini lebih berfokus ke bagaimana menerapkan yang sudah dipahami tadi di dalam kelompok di kehidupan sehari-hari dari para peserta. Oke, ada perubahan-perubahan seperti apa sepanjang proses dengan kelompok. Nah, itu perlu dipahami dan oleh anggota ya, perlu dipahami oleh setiap anggota kelompok dan mencari keterkaitannya mana yang paling pas dan paling dapat diterapkan di dalam hubungan mereka dengan orang lain di luar dari kelompok di konseling ini. Kemudian mereka mampu menghadapi tantangan di masa depan berdasarkan hasil yang dipelajari dari kelompok. Kemudian untuk terminasi, bagaimana caranya? Nah, ini konselor atau group leader dapat mengeksplorasi peserta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas ini ya, yang ada di slide atau di layar. Ya. Bagaimana cara untuk mengenali permasalahan, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang misalnya belum tuntas, belum terselesaikan gitu. Apa yang mereka telah pelajari dan apa saja ketika kelompok ini sudah akan berakhir yang menjadi concern atau menjadi isu di dalam kelompok. Kemudian pada saat terminasi ini perlu juga konselor menyiapkan peserta untuk mengatasi perasaan kehilangan begitu ya, karena tadi kan sudah kohesif kelompoknya, sudah ada konsolidasi dan sudah ada meskipun ada konflik tadi, justru dengan adanya konflik tadi bisa merekatkan hubungan karena sudah menjadi safe place. Nah, ketika kelompok ini diakhiri akan sangat mungkin muncul perasaan kehilangan dan perasaan kecemasan bagaimana seandainya sudah tidak memiliki kelompok ini sebagai salah satu support system. Nah, kemudian konselor akan mengajak peserta untuk memperkirakan pengaruh apa yang akan dia alami ketika di situ menerapkan ya, mempelajari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan di dalam kelompok dan untuk diterapkan di aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, dalam terminasi tetap ada kemungkinan kita akan lanjut untuk memberikan dan menerima feedback dan untuk menyelesaikan, menuntaskan ada kalau misalnya ada unfinished business. Nah, memang sekali lagi
mungkin ada perasaan tidak nyaman dalam memberi dan menerima feedback gitu karena sungkan ya, juga ketika mau menyelesaikan unfinished business ini juga mungkin ragu-ragu, khawatir akan berpengaruh terhadap relasi yang sudah terbentuk. Tapi sekali lagi konselor menekankan bahwa proses di dalam konseling kelompok ini adalah proses yang terapeutik. Justru ketika masih ada ganjalan, masih ada perasaan nggak enak, ada problem yang dirasakan atau dipikirkan, itu segera difasilitasi di dalam kelompok ini. Sehingga ada pemahaman dan keterampilan baru, utamanya di area problem solving, yang itu diperoleh sebagai hasil dari konseling kelompok. Oke, itu tadi tahap kelima ya, terminasi. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan dengan tahap yang keenam. Ada apa sih di tahap keenam? Baik, langsung saja kita bahas ya, karena cukup singkat untuk tahap yang keenam ini, yaitu tahap evaluasi dan juga follow up ya. Nah, tahap kelima tadi kan sudah determinasi. Nah, kemudian kita mengevaluasi proses yang sudah dijalankan di tahap-tahap sebelumnya pada konseling kelompok. Baik, sebelum saya beri penjelasan lebih lanjut, saya mau pastikan ke teman-teman bahwa tahap ini tadi berbeda dengan istilah sesi ya. Kalau sesi itu adalah pertemuannya, tapi tahap ini bisa di breakdown lagi menjadi beberapa sesi sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya tadi kalau untuk tahap 5 yang berkaitan dengan tadi ada terminasi misalnya ya, itu butuh waktu berapa lama, butuh berapa sesi sampai dengan menyiapkan anggota untuk mengatasi kecemasan berpisah dari kelompok konselingnya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dirancang, tidak harus satu sesi, sesuai dengan kebutuhan saja ya. Kemudian jika di tahap 6 ini ada evaluasi, ada follow up, itu dapat dilakukan pada sesi yang sama atau juga dapat dilakukan pada sesi yang berbeda. Nah, di sini ada evaluasi kesimpulan ya. Kesimpulannya apa nih dari hasil mengikuti konseling kelompok itu? Kemudian untuk kedepannya perlu disiapkan prosedur tindak lanjut. Nah, prosedur tindak lanjut atau follow up ini ya pastinya akan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing peserta, sehingga peserta memperkirakan nih apa tindakan-tindakan yang akan dia lanjutkan setelah dia selesai menjalani program konseling kelompok. Tentunya tetap didampingi dengan konselornya ya. Nah, begini. Jadi evaluasi itu membicarakan mengenai apa saja yang sudah dipelajari. Dapat menggunakan instrumen secara khusus, dapat juga melalui diskusi-diskusi ya, jadi secara kualitatif. Nah, jika menggunakan instrumen maka itu akan menjadi hasil yang lebih akurat mungkin ya, karena ada skor-skor gitu ya kalau dari instrumen untuk melihat perubahan dari sebelum dan sesudah menjalani sesi konseling. Nah, ini bisa. Jadi kalau di tahap 6 ini berarti ini post test ya. Pre-test dilakukan pada tahap pertama ya, pada tahap awal sebelum masuk ke kelompok di tahapan pre-group. Nah, adanya catatan-catatan dari proses yang masuk ke dalam catatan evaluasi ini akan bermanfaat baik bagi konselor maupun bagi peserta ya. Bagi peserta akan dapat memantau perubahan yang dia rasakan dari waktu ke waktu, dan bagi konselor dapat menjadi masukan mengenai keberhasilan dalam proses konseling ini, bagaimana konselor atau group leader ini memandu ya jalannya konseling kelompok tersebut. Baik, kemudian follow up di sini mendiskusikan upaya yang telah diterapkan ya pada kelompok. Nah, kemudian dibawa ke luar setting kelompok pada saat terminasi. Nah, di sini
mulai dipikirkan ya, mulai peserta ini mengkaitkan begitu apa yang sudah dia pelajari dengan hal-hal di luar kelompok ini tadi ya, pada kehidupan senyatanya. Jadi di sini kata kuncinya adalah implementasi dari hasil belajar. Begitu. Nah, sesi lanjutan atau follow up ini menawarkan kesempatan ya kepada para group leader untuk mengingatkan anggota kembali ya. Jadi ini bentuk encouragement gitu, penguatan bahwa hasil belajar yang sudah mereka dapatkan pada sesi konseling kelompok itu memang harus dilatihkan, latihkan terus begitu, dan peserta ini memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk mengembangkan perilaku-perilaku baru atau cara berpikir baru atau ya cara bertindak yang baru ya, sesuai dengan tujuannya masing-masing yang tentunya itu lebih adaptif ya, sehingga peserta di sini lebih aktif. Nah, karena nantinya sudah tidak ada konselor lagi ya, tidak ada group leader lagi yang memberikan arahan atau memberikan panduan ya, sehingga peserta dikuatkan untuk lebih aktif mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi itu perannya pada sesi follow up ini. Baik teman-teman, kita sudah tuntas membahas dari sekian video ini tadi ya, berapa ya teman-teman kalau ngecek dari awal, stay tune sampai dengan yang terakhir. Kita sudah bahas di tahap awal, kemudian ada di tahap lanjut juga gitu. Mulai dari persiapan kelompok, ya kemudian tahap perkenalan, eksplorasi, kemudian ada masa transisi menuju working stage di tahap keempat, dan juga ada tahap di situ konsolidasi dan terminasi. Nah, setelah terminasi ada tahap follow up juga, di mana di situ melibatkan proses evaluasi dari keseluruhan kegiatan atau aktivitas konseling kelompok yang sudah dilakukan. Oke, well done, teman-teman sudah belajar secara komplit dan menyeluruh. Ya, semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami mengenai pembentukan kelompok dalam konseling kelompok. Sampai ketemu di bahasan yang lain. Sampai jumpa.